kita record. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak eh, Wakil Rektor 3 Universitas IFET, Bapak Raditya Ahmad Afandi, Sarjana Kelautan Magister Lingkungan. Yang kami hormati narasumber dan juga tim pendamping PKM Universitas IFET, Bapak Umar Hidayat SSI MGZ dan Ibu Nelly Zulfa SKM MSI, serta seluruh mahasiswa peserta sosialisasi dan pendampingan PKM Universitas IFET tahun 2025 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring via Zoom pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan program kreativitas mahasiswa atau PKM Universitas IFET tahun 2025. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas proposal PKM dan juga bisa mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam dunia akademik serta bermasyarakat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Hisab kelak. Baik, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi sosialisasi PKM oleh narasumber yaitu dosen pendamping. Yang keempat yaitu sharing session dari penerima PKM Universitas IFET pada tahun sebelumnya. Yang kelima yaitu sesi tanya jawab dan keenam yaitu sesi penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita baca bersama-sama basmalah untuk yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Universitas IFET, yaitu Bapak Raditya Ahmad Afandi. Kepada beliau dipersilahkan. Pak Radit? Oh, belum join ya? Sudah join belum ya Bu Nelly ya, Pak Radit? Luar nopo ibu ini enggak ada. Ada ini mahasiswa universitas. Ini yang grupnya apa? Akunnya kemahasiswaan Unisfat ya? Oke, coba sebentar. Oh, ini. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mohon maaf agak terlambat tadi ada tamu dulu. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya yang terhormat, rekan-rekan dosen pendamping dan juga reviewer internal untuk program kreativitas mahasiswa atau PKM di lingkungan Universitas IFET tahun 2025. Yang terhormat Ibu Yeni Widiawati MPD, Bapak Umar Hidayat SSI MGZ, dan Ibu Nelly Zulfa SKM MSI yang berkenan untuk memberikan materinya, serta teman-teman penerima PKM ya, penerima pendanaan PKM tahun lalu. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Baik, sedikit sambutan dari saya terkait dengan persiapan PKM ini, bahwa PKM atau program kreativitas mahasiswa merupakan sarana atau upaya yang didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud Dikti sekarang ya, melalui Direktorat Bel Mawa
yang merupakan hibah kompetitif atau hibah yang bersifat diperlombakan di tingkat nasional yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas inovasi mahasiswa, memberikan kemampuan mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata di masyarakat, ya, dengan mengedepankan prinsip inovasi. Jadi nanti adapun hal-hal yang membedakan antara PKM, P2MW, dan PPK Ormawa, itu untuk PKM adalah di hal inovasinya, kreativitasnya. Kreativitas akan diasah penuh, dan kerja tim juga akan diuji di sini eh, melalui program kerja yang kalian usulkan. Teman-teman, benefitnya PKM sangat besar. Yang pertama terkait dengan pendanaan sebesar sampai dengan 10 juta. Itu untuk PKM pendanaan, kemudian ada PKM artikel ilmiah dan gagasan tulis itu sampai dengan 3 juta ya Bu Jenny, nanti mohon dikonfirmasi kalau semisal ada kesalahan. Kemudian teman-teman juga bisa memiliki kesempatan untuk dikonversi mata kuliah dari apa yang dikerjakan melalui program PKM-nya. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya, silahkan diasah ide kalian, diasah kreativitas kalian melalui program ini. Banyak hal yang memungkinkan untuk bisa dicapai oleh teman-teman mahasiswa dengan kreativitasnya, dengan inovasinya. Kalau misal dari teman-teman dari pendidikan, dari kehumanioraan misalnya, Pak saya kan nggak ada inovasi terkait dengan teknologi dan seterusnya. Inovasi terkait dengan pendekatan pemecahan masalah pun juga termasuk pada pendekatan inovasi. Itu yang bisa ditulis pada PKM riset humaniora. Ya, kalau PKM yang sains biasanya kalau itu ada PKM AI, kemudian ada PKM Karsa Cipta itu yang paling bonafit dan salah satu PKM yang biasanya paling ramai itu adalah PKM. Itu fokusnya sebetulnya adalah bagaimana kalian memberikan inovasi pada proses berwirausaha atau bisa dari produknya, bisa dari metode menjualnya dan seterusnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa PKM ini difokus beratkan pada hal kreativitas dan inovasi. Silahkan tuangkan ide kalian pada proposal yang nggak banyak kok, maksimal 10 lembar. Seingat saya ya maksimal 10 lembar untuk bisa kalian tulis, bisa kalian submit dan dilombakan setingkat nasional. Sebagai tambahan, Universitas IFET membuka peluang bagi teman-teman yang ingin lulus tanpa skripsi, bisa melalui PKM apabila lolos PIMNAS. Namun, perlu dipahami, PKM tersebut disesuaikan dengan bidang studinya biasanya. Itu yang kemudian akan memudahkan kami dari tim kemahasiswaan maupun akademik untuk bisa melakukan konversi dari apa yang sudah teman-teman kerjakan ke skripsi misalnya. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kalian berinovasi, silahkan kalian menunjukkan kreativitas kalian sebagai mahasiswa. Hal yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya adalah mumpung jadi mahasiswa, kesempatannya dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu Bu Yeni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi terkait dengan PKM tahun 2025 ya. Ini nanti kita akan bersama dengan dosen pendamping ya. Kebetulan nanti saya juga dan bersama dengan Bu Nelly Zulfa. Nah, kepada Ibu Nelly sudah, oh ya ada ya. Baik, kepada Ibu Nelly kami persilakan Bu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf. Tadi tiba-tiba sinyal saya hilang. Halo. Apakah suara saya terdengar? Ampun, Sudah, Bu. Bu. Oh iya, baik. Dengar, Bu.
Baik, saya ulangi ya. Terima kasih kepada Bapak Radit atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan atau penyampaian sosialisasi PKM untuk tahun 2025 oleh tim pendamping, yang dalam hal ini dulu adalah pernah menjadi dosen pendamping juga untuk PKM, begitu ya, pada tahun lalu. Yang pertama ada Ibu Nelly Zulfa, dan juga nanti ada saya sendiri, Yeni Widiawati. Dan yang ketiga nanti Pak Umar Hidayat, SSI MGizi, namun sepertinya hari ini belum bisa berkesempatan untuk mengisi acara, begitu ya. Baik, untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Nelly Zulfa, SKM MSI, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini teman-teman mahasiswa? Lagi pada libur di rumah ya? Apa ini namanya untuk pagi hari ini kita akan kesempatan untuk mempelajari tentang PKM. Teman-teman sudah ada yang sudah mengupload atau membuat PKM belum ya di sini? Atau kemarin kan untuk edaran dari jurusan kan sudah dibuat edaran seperti itu. Ada yang sudah upload belum, teman-teman? Oke, kalau belum nanti ini saya sedikit menjelaskan itu apa itu PKM. PKM yaitu program kreativitas mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi di sini hakikatnya ini program ini dirancang untuk menggarap dari sisi kreativitas mahasiswa yang belum banyak tersentuh, terutama di kelas seperti itu. Dan tentunya kalau di luar masyarakat kan harus kita itu peka bagaimana apa namanya masyarakat itu nanti bisa berkompeten dengan apa yang eh, didapat di kelas itu. Nah, dalam mengikuti program ini, mahasiswa itu nanti ditantang untuk lebih baik peka dalam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi pemikiran kreativitas untuk direalisasikan dalam bentuk karya nyata itu bagi masyarakat pada akhirnya apapun yang dipelajari di kelas dan di luar kelas itu bisa mungkin kita tunjukkan untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan untuk orang lain seperti itu. Jadi program PKM ini itu wujud nyata kita itu berkontribusi di masyarakat. Kalau untuk mahasiswa kan biasanya itu dicontohkan di apa menjelang mau kelulusan itu di KKN. Lah, ini salah satu program kreativitas mahasiswa itu nanti bisa dikonversi juga nanti ke KKN seperti itu. Sehingga nanti PKM itu sebagai wadah mahasiswa untuk mewujudkan kreativitasnya biasanya itu ada dalam apa namanya penelitian, teknologi atau pengabdian masyarakat dan kewirausahaan serta karya cipta dan karya inovatif seperti itu. Jadi di sini ada tiga program yaitu nanti tiga program bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat itu nanti akan diakomodasi dalam 10 skema PKM seperti itu. Nah, di sini nanti untuk PKM itu sendiri kita sangat bergengsi sekali
Indonesia untuk mereka itu bertemu dengan para mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia seperti itu. Jadi nanti teman-teman itu diharapkan dari Universitas IFET sendiri, walaupun kita apa namanya eh, swasta seperti itu, tapi jangan sampai semangatnya itu kendor. Jadi harus apa namanya eh, tahun ini banyak yang mengusulkan seperti itu. Nanti teman-teman yang belum bergabung di Zoom pada pagi hari ini, nanti boleh disebarluaskan. Nanti banyak benefit yang didapat dari PKM seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak WR3. Ada nanti teman-teman kalau nanti lulus PIMNAS seperti itu nanti bisa jalan-jalan gratis ke luar kota Semarang dan nanti tentunya kita akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi yang luar biasa seperti itu. Jadi jangan jangan cuma kita di internal event saja. Ini tahun 2024 ini sebagai gambaran. Ini kan sudah apa namanya? Sudah jelas ya, ada UGM, ITS, UNAS ini universitas-universitas yang bisa tembus. Jadi apa namanya? Untuk PKM itu nanti tidak dilihat dari mana kampus itu berasal, tapi dari ide dari PKM-nya itu bagaimana. Jadi nanti ide PKM-nya bagaimana, nanti kalau semisal dalam pemilihan judul, itu harusnya kan kita kalau memilih judul itu kan harus seksi ya, seksi dalam artian, karena judul yang seksi itu nanti sebagai pemacu atau untuk dibaca. Jadi sebelum reviewer itu nanti ke format, itu judulnya itu kita dibuat dulu. Judulnya bagaimana seseksi mungkin. Jadi biar nanti reviewer itu tertarik. Setelah itu baru ke formatnya dibenarkan dan nanti jangan lupa judul itu harus disesuaikan dengan skema PKM yang dipilih tentunya seperti itu. Nah, ini PKM itu merupakan suatu bagian dari IKU perguruan tinggi. Nah, dari transformasi pendidikan tinggi itu ada 8 indikator kinerja utama, yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, ada praktisi mengajar di dalam kampus, serta hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional, serta ada kelas yang kolaboratif, partisipatif. Jadi dari semua bidang PKM nantinya itu kita akan apa namanya berbagian dengan IKU yang satu yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus gitu. Jadi teman-teman nantinya kalau kita apa namanya PKM-nya lolos ya ini PKM-nya lolos nanti tentunya kan akan didanai. Nah, dana itu nanti kita bisa berkegiatan di luar kampus dengan apa namanya berkolaborasi dengan masyarakat seperti itu. Nanti dari situ kita akan mendapatkan benefit. Benefitnya itu kita mendapatkan pengalaman dari belajar di masyarakat langsung itu tentunya beda sekali dengan kita belajar di dalam kelas. Sasaran IKU dan SKS. Sasaran IKU dan SKS untuk konversi PKM berbasis MPKM itu nanti ada di sini ada 10 bidang yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh Bu Yeni untuk 10 bidang tersebut. Nanti ada sasaran IKU-nya yang IKU 1 misal lolos tahap 1 itu pastinya nanti akan didanai oleh apa namanya Delmawar itu. Nah, ini untuk poin penting dalam proposal. Dalam pembuatan proposal itu kita harus berpikir itu kreatif. Kreatif itu kan sudah pasti ya, sudah pasti itu kreatif. Jadi kalau teman-teman yang biasanya kalau ini membuat judul atau membuat ide itu bingung itu seperti apa ya? Itu kita kalau saya sendiri dalam membuat pembuatan judul itu biasakan itu apa yang
sehari-hari kita temui itu apa. Nah, terus biasanya kalau di jalan atau di apa itu kan ada suatu problem solving. Itu kita catat nih, oh ya hari ini ada problem ini. Kita catat nih, terus buka artikel jurnal. Ternyata penelitian ini udah apa namanya sudah ada. Nah, itu nanti dikombin dengan ide-ide yang lain. Itu biasanya kalau apa ide itu dimunculkan, jangan kita itu mencari-cari ide seperti itu. Jadi biasanya nanti munculnya itu di sekitaran kita. Nah, untuk yang kedua yaitu something new, itu hal baru apa yang sehingga bisa dikontribusikan. Biasanya ini mengkombinasikan dari beberapa riset yang sudah ada. Atau riset yang sudah ada itu bisa mengandung kesenjangan atau riset gap. Nah, kira-kira itu dari riset-riset itu kan ada perbedaan. Itu nanti dikombin seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada solusi to problem. Jadi untuk solusi to problem itu sangat penting, yaitu merupakan harga mati ya teman-teman. Jadi solusi apa yang ditawarkan kepada masyarakat itu mutlak harus ada. Jadi kalau di PKM apa namanya pengabdian masyarakat itu harus ada, dan yang ke terakhir empat itu yaitu harus inovatif. Jadi kunci proposal yang harus diterima itu inovatif. Jadi pembaharuannya itu harus ada. Nah, ini ada alur PKM. Untuk alur PKM sendiri nanti ada penyusunan proposal. Terus nanti ada seleksi perguruan tinggi, habis dari seleksi perguruan tinggi ada seleksi proposal, dan dari kalau proposalnya itu kita goal itu nanti didanai dan ada pelaksanaan PKM. Jadi nanti ada PK2. PK2 itu nanti penilaian kemajuan pelaksanaan dan program kreativitas mahasiswa. Jadi PK2 itu biasanya berisi 80% dari kegiatan yang telah dilaksanakan di PKM seperti itu. Jadi di PK2 itu nanti sangat menentukan sekali ya, apakah nanti proposal tersebut apa PKM tersebut itu nantinya itu akan mengikuti PIMNAS atau enggak, itu biasanya dilihat dari PK PK2 itu bagaimana. Terus yang terakhir itu nanti ada eh, apa namanya pelaporan. Selanjutnya untuk pelaksanaan PKM. Pelaksanaan PKM itu nanti untuk efisiennya itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi antara 3 sampai 4 bulan itu kita membuat ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk PKM, dan akun media sosialnya itu nanti diiklankan. Jadi untuk akun media sosial yang diiklankan itu nanti berbeda-beda ya. Tiap PKM itu nanti akan menyesuaikan skemanya sendiri-sendiri. Nah, untuk pelaksanaan PKM itu ada 3 sampai 5 mahasiswa aktif dan 1 dosen pendamping berinduk-induk. Satu mahasiswa dan kelompok hanya dapat mengusulkan satu program di skema pendanaan 8 bidang saja. Ada satu proposal di skema insentif saja dan satu proposal di skema pendanaan, satu proposal di skema insentif. Itu baik sebagai ketua atau sebagai anggota. Nah, ini hal terpenting nih yang lagi marak-maraknya ya teman-teman ya. Ini kalau bisa itu walaupun sekarang itu AI di mana-mana ya, kalau bisa AI itu tidak boleh dibuat menggunakan kecerdasan buatan seperti itu. Itu nanti akan kelihatan apa namanya parafrasenya bagaimana. Walaupun boleh sih boleh menggunakan seperti itu, tapi hanya sebagai bantuan saja. Jangan sampai 100% itu kita mengcopy dari pada kecerdasan buatan seperti itu. Nanti otomatis akan gugur. Dan yang selanjutnya itu sudah melalui proses cek kesamaan dengan menggunakan Turnitin. Jadi sebelum proposalnya itu nanti di-upload, ya teman-teman nanti baiknya itu di Turnitin dulu atau dengan perangkat lunak lainnya, yang lainnya itu nanti bisa ketahuan lagi hasilnya berapa, itu nanti atau nyontoh di proposal mana itu nanti bisa ketahuan semua. Terus yang selanjutnya itu tentang pendanaan. Nah, pendanaan di sini kan lumayan cukup gede ya teman-teman. Jadi sekitar 6 juta sampai 10 juta. Jadi dari PT itu maksimum ada 2 juta dalam bentuk in cash atau in kind, dan pihak lain itu tidak wajib atau yaitu 1 juta.
Nah, ini saya sendiri kemarin apa namanya pas tahun 2022 itu membimbing mahasiswa ilmu lingkungan mendapatkan dana hibah PKMPI sebesar 8 juta. Itu di kelompoknya Mas Dava, itu kita membuat apa namanya dari bubuk bubuk apa dari bubuk serbuk bubuk udang. Jadi udang udang kan kalau bagian kepala sama bagian cangkang kulit itu kan tidak digunakan. Padahal di bagian itu masih terdapat apa nilai gizinya seperti itu. Kita membuat apa namanya semacam MSG. MSG itu cukup sederhana sekali. Jadi MSG-nya itu apa namanya dari kepala terus cangkang sama kulit itu nanti dikering terus di apa di kayak dibuat bubuk seperti itu ternyata pas kita teliti di laboratorium itu masih mengandung nilai gizi yang baik lah itu salah satu alternatif dari produk PKM yang berguna untuk mereka yang apa namanya diet khusus untuk MSG itu bagus sekali. Jadi dia kan alami ya, apa namanya ininya alami kan eh, dari bahan-bahan organik. Jadi tidak apa tidak apa terpapar bahan kimia. Nah itu salah satu kuncinya kenapa kita mengambil dari cangkang terus kepala sama kulit udang itu kan kulit udang kepala kalau dibuang ke apa namanya ke lingkungan secara sembarangan itu kan akan mempengaruhi lingkungan juga ya. Nah dari situ kita berangkat kenapa perlu inovasi seperti itu. Inovasinya itu cukup simpel banget. Cukup simpel kita menjadikan sesuatu barang yang tidak ada nilainya itu hanya dibuat bubuk bubuk serbuk dari kulit kulit udang, kulit kepala udang serta ini apa cangkangnya seperti itu. Nah, itu alhamdulillah kita mendapatkan dana hibah itu sebesar 8 juta. Nah, ini teman-teman kan kebetulan ini kan apa namanya mitranya kan di Jogja ya, di Yogyakarta. Nah, kita habis habis apa eh, melakukan kegiatan itu enaknya bisa jalan-jalan apa namanya keliling Jogja seperti itu. Jadi teman-teman tidak menutup kemungkinan nanti bisa apa namanya eh, berkegiatan di kota-kota yang semisal ada objek wisata yang bagus, terus objek wisata yang menarik itu sambil sambil kita apa namanya liburan, kita bisa menerapkan ilmu, terus bisa mendapat uang saku seperti itu. Terus ini tidak diperkenankan dalam artian apa? Dalam artian nanti di honor, di pendanaan itu nanti honorarium, konsumsi, hadiah dan sejenisnya untuk tim dosen pendamping, narasumber, pemateri itu nggak boleh. Terus kayak misal sewa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ruangan atau aula atau sejenis itu juga nggak boleh ya teman-teman. Nah, ini nanti yang penting itu apa namanya kita dalam membuat latar belakang atau urgensi permasalahan di PKM itu apa? Itu nanti ini mengalir sendiri nanti akan ketemu. Jadi ada pembelian nanti ada pembelian alat bahan itu nggak boleh dari 1 juta per item. Nanti kalau pendanaan seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada atau inovasi yang dikeluarkan dari PKM gitu. Kayak kemarin tuh kita inovasinya kan berkaitan dengan eh, pupuk pupuk MSG dari limbah udang. Lah, kita membelinya itu ada blender, terus ada mixer, ada oven seperti itu, ada pengering. Lah, itu kita kalau alat-alat digunakan seperti itu boleh. Lah, ada durasi. Kalau misal kita menyewa nih, ada durasi sewa lisensi. Kalau
ada penyusunan pengadaan dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir kecuali di PTS lah, kewajiban hard copy. Setelah nanti ada biaya publikasi dan promosi kegiatan. Jadi nanti promosi kegiatan setiap kegiatan nanti akan diposting. Kalau kemarin kita di IG, terus ada di YouTube, terus ada di Instagram itu boleh. Terus ini yang terakhir itu eh, mahasiswa itu harus wajib membaca buku pedoman yang berlaku. Jadi nanti ini kan untuk buku pedoman tahun 2025 kan belum terbit ya teman-teman. Tapi kemungkinan itu tidak akan jauh dari apa namanya pedoman tahun 2024. Dan tahun 2020 sudah ada. Jadi nanti pedomannya itu dibaca memahami perbedaan substansi skema PKM karena setiap skema PKM itu memiliki apa pedoman-pedoman yang berbeda seperti itu. Jadi semisal salah pedomannya itu salah, itu kita tidak akan lolos. Biasanya itu nanti dilihat dari apa namanya administrasinya itu seperti apa. Jadi untuk 50% itu biasanya 50% proposal yang tidak lolos itu nanti biasanya karena template. Karena template-nya itu entah itu bentuk bentuk tulisannya berbeda atau karakteristik dari paragrafnya atau nanti spasinya itu bisa mempengaruhi. Kan kalau sekarang kan teman-teman kan untuk media sosial ya. Untuk media sosial itu kita banyak banget kalau untuk mendapatkan ide itu dari media sosial seperti TikTok, IG dan apa namanya eh, media sosial lain yang lainnya. Jadi ada tantangan intelektual itu nanti bisa dikombinasikan dengan apa yang nantinya itu teman-teman pelajari. Jadi kan di sini dari berbagai disiplin ilmu itu nanti diketahui bagaimana masyarakatnya itu ada masalah apa yang perlu dipecahkan. Jadi misal masyarakat ada yang pemecahan masalah A, ini ada masalah A. Jadi kalau Mas ada, nanti saya contohkan langsung ke PKMPI yang kemarin di apa limbah udang. Itu kan dia permasalahannya itu di faktor eh, apa namanya pencemaran lingkungan. Nah, itu pencemaran lingkungan itu nanti bisa dikombinasikan dengan apa pemecahan disiplin ilmu apa saja sih ternyata dia bisa masuk dari pemecahan disiplin ilmu gizi. Itu salah satunya. Jadi kan ilmu gizi kan kita teman-teman kan ada apa namanya mata kuliah misal kayak teknologi pangan, terus ada inovasi pangan itu kan bisa ya bisa diinovasikan dari limbah limbah udang itu bisa dijadikan bubuk MSG, bubuk MSG udang seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin yang kaitannya dengan bidang IT itu bisa ya. Sekarang kayak misal ada hidroponik nih, hidroponik kan kalau setiap saat di apa namanya, setiap saat kita mengecek kan ini terlalu menyita waktu ya. Ini bagaimana dengan IoT-nya itu bisa. Apalagi kalau kalau untuk bidang IT itu kan semuanya disiplin ilmu itu bisa masuk semua ya. Nah, ini ada memahami dan mematuhi aturan administratif tentang yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Jadi memahami kelengkapan lampiran yang harus disertakan, serta memahami format dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Jadi nanti setiap format skema apa namanya skema panduan yang nantinya akan terbit di PKM 2025 itu nanti harus dicermati benar-benar. Jadi skema PKM, setiap skema PKM itu kan mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, teman-teman itu nanti menyesuaikan apa yang ada di pikiran teman-teman itu, di ide teman-teman itu bagaimana. Oh ya, ide saya itu nanti cocoknya masuk nih di PKM PI, bisa masuk nih di PKM Kewarganegaraan atau bisa masuk di apa namanya RE atau seperti apa itu nanti disesuaikan juga dengan apa namanya panduan seperti itu. Jadi ini kan kebetulan skemanya kan ada 10 banyak banget nih.
Jadi bisa masuk ke apa skema apa aja itu nanti disesuaikan dengan ininya ya, disesuaikan dengan apa idenya masing-masing seperti itu. Nah, ini. Jadi untuk topiknya itu harus aktual, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Jadi sekarang ini kan mungkin ini ya apa banjir ya, banjir. Kalau misal dari bidang lingkungan nih banjir, terus ketahanan pangan itu bisa seperti itu. Jadi skema skema PKM yang tepat untuk solusinya bagaimana serta kebermanfaatan langsung bagi masyarakatnya itu seperti apa. Jadi kan teman-teman di sini kan mahasiswa kan dari berbagai daerah ya, teman-teman. Tentunya kalau dari berbagai daerah, terus dari berbagai tempat, itu kan setiap tempat, setiap daerah kan mempunyai permasalahan yang berbeda-beda ya, tentunya lah. Kita gali aja tuh dari permasalahan di situ, nggak usah nggak usah jauh-jauh digali. Terus tentunya kalau digali itu kan kita tahu nih permasalahannya seperti apa. Kalau kita di lingkungan tersebut, kita tahu permasalahan seperti apa. Terus kita sharing nih sama yang punya masalah. Sebesar nih yang punya masalah itu desa nih. Oh desanya punya masalah ini tentang kalau saya sendiri kan bisa mencontohkannya itu karena bidang saya di ilmu lingkungan. Jadi terus misal ini ternyata permasalahan di kompleks saya itu gini. Sampah itu kan misalnya ini sampah kan sudah di apa namanya dikumpulkan sama teman sama apa warga di komplek masing-masing itu sudah dikumpulkan berdasarkan ini sampah organik, sampah anorganik, terus sampah apa namanya B3 seperti itu. Tapi ternyata dari truk sampah itu dalam mengambil sampah itu langsung diberikan begitu saja. Itu kan suatu permasalahan yang apa namanya, walaupun itu sepele, tapi ternyata dampaknya sangat jauh sekali. Nah, itu misalnya ini nanti dari disiplin ilmu apa namanya lingkungan atau dari disiplin ilmu geografi atau dari mana itu bisa 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 apanya permasalahan itu bisa dilihat atau bisa dipecahkan dari disiplin ilmu apa aja sih seperti itu. Karena eh, di PKM ini kan ranahnya itu kan kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan lintas bidang ya teman-teman. Jadi harus bekerjasama dengan lintas bidang dalam pemecahan masalah tersebut seperti itu. Eh, dari saya cukup sekian, Bu Yeni. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya. Ini mumpung masih di awal bulan Maret, kalau bisa itu harus nambah ya minimal itu ada 20 proposal pengajuan lagi yang bisa masuk ke kami seperti itu. Jadi kan nanti kalau dari Universitas IFET banyak yang lolos, itu kan kita seneng. Jadi seneng nanti bisa universitas kita itu bisa terkenal nih di kancah eh, nasional seperti itu. Jadi kita bisa bersanding dengan universitas-universitas besar pas waktu PK apa PKP 2 seperti itu. Jadi pas nanti PKP 2 itu nanti kita bisa dirumkan dengan teman-teman dari mahasiswa yang kampus besar-besar kayak UGM, UI, jadi bisa bertukar pikiran. Dan yang tidak kalah penting, itu nanti kalau yang lolos PKM, itu kan nanti biasanya dibuatkan satu grup khusus di apa entah itu eh, apa Instagram atau nanti WA, terus apa itu kita bisa berkolaborasi atau bertukar pikiran. Nah, tentunya kan kalau habis lulus dari S1 kan apa kalau temennya banyak itu kan sharing sharing ilmu atau sharing apa permasalahan atau keilmuan atau apa aja itu kan seperti ya nggak nggak apa namanya kita nggak dapatnya dari internal saja seperti itu. Jadi untuk kita menambah relasi-relasi dari kampus-kampus lain. Kalau kita nantinya apa namanya teman-teman itu lolos PKM.
Dan apalagi kalau nanti lolos di PIMNAS ya itu ajang yang sangat bergengsi sekali itu pastinya itu kita nanti akan eh, mungkin didanai dari universitas terus dari di apa namanya kita mendapatkan benefit jalan-jalan dan lain-lain itu saya cuma bisa memberikan yang senang-senang aja. Jadi eh, kalau misal ini kok susah ya Bu dalam pembuatan PKM. Kalau tidak dicoba dibuat itu ya susah kalau hanya cuma membayangkan saja tidak ditulis di komputer tidak ada draftnya itu susah. Jadi dibuat, dicoba, terus nanti kalau ada semisal ada kesusahan itu bisa sharing ke kami atau ke dosen yang kalian percaya atau itu bisa. Jadi nanti eh, dibuat, oh ya hari ini minimal saya sudah dapat judul atau topiknya. Terus besoknya minimal harus dapat latar belakang atau apa. Itu harus ada target seperti itu. Kalau ada target seperti itu, nanti dalam 10 hari ke depan itu secara tidak sadar itu satu proposal PKM itu akan jadi. Nah, itu. Ya, teman-teman ya, tetap semangat ya. Kami berharap banyak dari teman-teman mahasiswa ini nantinya bisa bisa input upload PKM sebanyak-banyaknya ya. Jadi nanti saya minta tolong dari teman-teman yang belum bergabung ini nanti di-sharing bahwa nanti untuk PKM itu tidak ada batasannya itu tutupnya kapan. Jadi nanti tutupnya ya apa sebelum ini kan juga panduan 2025 kan belum ada. Jadi mumpung belum ada kita disiapkan bagaimana PKM-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yeni. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Yeni. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Nelly atas pemaparan materinya luar biasa sekali ya. Ini Bu Nelly sudah menyampaikan materi sekaligus sharing pengalaman. Nah, nanti kita juga ada sesi untuk sharing pengalaman dengan teman-teman yang sudah lolos pendanaan PKM tahun kemarin ya, yaitu kelompoknya tadi yang didampingi oleh Bu Nelly dan kelompok yang didampingi oleh saya pada tahun lalu. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah giliran saya, begitu ya, tentunya. Saya sekaligus menjadi pemateri pada hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit, kalau tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Radit, juga Bu Nelly, begitu ya, mengenai bagaimana sih PKM itu, kemudian apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman dan juga sekaligus terkait dengan bagaimana menyusun PKM, gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin nyapa dulu teman-teman yang di sini ya. Ini wah jumlahnya 24 orang pada hari ini yang bergabung. Sehat semua ya? Masih semangat teman-teman? Halo? Masih, Bu. Ya, Semangat. alhamdulillah semangat ya. Walaupun ini bulan puasa begitu. Semoga bulan puasa ini yang penuh berkah kita bisa memanfaatkan waktunya untuk menyusun proposal PKM. Mumpung ini kalian belum aktif perkuliahan dan mumpung juga ini belum pembukaan. Artinya semakin cepat nanti teman-teman itu menyusun proposal, semakin cepat pula kami bisa memberikan feedback untuk apa namanya memberikan feedback terkait dengan proposal teman-teman sehingga nanti kalian bisa memperbaikinya, merevisi begitu ya, barangkali ada yang keliru. Nah, oke. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Radit dan juga Bu Nelly, sekarang saya mau tanya gitu ya, apakah teman-teman ini semangat untuk menyusun PKM, teman-teman? Semangat ya? Semangat ya untuk menyusun proposal. Nah, tolong nanti disiapkan teman-teman menyiapkan proposal PKM. Nah, PKM ini yang namanya program kreativitas mahasiswa itu adalah sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dan harus berkolaborasi. Artinya, kalau teman-teman selama ini mungkin pengalaman perkuliahan itu sendirian begitu ya, menyusun makalah atau mungkin perkuliahan itu kebanyakan tugasnya individu. Nah, dalam PKM ini mohon sekali teman-teman bisa berkolaborasi.
ya. Karena kolaborasi itu adalah kunci suksesnya pelaksanaan PKM, ya. Jadi nanti semua pihak yang dituliskan namanya di proposal itu, ya semuanya harus bisa bekerja, ya kolaborasi, baik itu monodisiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu, ya dalam satu prodi maupun juga berbeda prodi, ya. Jadi mohon nanti teman-teman bisa menyiapkan proposalnya dengan judul yang tadi kata Bu Nel itu seksi gitu ya, atau eye catching, sebagus mungkin judulnya, kemudian kemasan di dalamnya juga di apa namanya dipastikan sesuai dengan sistematika tata tulisnya begitu ya, sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan tema-tema ya yang sudah di apa namanya yang ada di PKM. Karena nanti PKM itu ada beberapa jenis, 10 begitu ya. 7 itu adalah PKM pendanaan dan 3 itu insentif. Oke. Oke, baik. Nah, karena PKM ini adalah karya tulis ilmiah, teman-teman, tadi disampaikan Bu Nelly, maka tolong PKM itu diwujudkan dengan adanya kreativitas. Namanya saja program kreativitas ya. Maka teman-teman harus sekreatif mungkin gitu ya menyusun proposal. Dari mulai menggali idenya, menyusunnya, berkolaborasinya ya. Apa sih yang belum ada ya? Tantangan ke depannya kita itu mengalami banyak hal ya. Jadi nanti silakan brainstorming ide entah itu secara langsung di masyarakat yang dibutuhkan apa atau teman-teman berselancar di Google gitu ya atau di search engine manapun atau sekarang bahkan di media sosial. Nah, media sosial itu adalah salah satu wadah di mana teman-teman bisa brainstorming ide, menggali ide yang sudah ada apa ya. Oh, kayaknya kemarin banyak sekali di medsos itu kalau di IG itu apa namanya? Teman-teman yang terdahulu sudah pernah lolos PKM. Nah, ini tinggal kalian inovasikan sedikit begitu ya, karena PKM itu harus inovatif. Nah, itu sudah menjadi hal yang baru. Ada novelty-nya, kebaruan ya. Nah, itu sangat boleh sekali. Dan karena ini adalah karya tulis ilmiah, maka nanti harus memenuhi kriteria yang pertama logis ya, masuk akal teman-teman ya, harus ini. Tapi judul-judul boleh nggak Bu kalau mungkin karena gagasan futuristik ya, maka gagasannya itu logis dan sangat bagus gitu ya. Itu sangat boleh ya. Kemudian sistematis, maka harus melalui metodologi ilmiah yang sesuai ya. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan PKM itu apa? PKM itu adalah satu wadah begitu ya, yang disiapkan oleh kementerian, dalam hal ini kalau sekarang namanya Kemendikbudsaintek ya, Kementerian Pendidikan eh, yang baru saja berubah namanya ya, Kemendikbudsaintek, yang memang menjadi wadah untuk mahasiswa dan ini adalah ajang bergengsi nasional di mana seluruh mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara itu berlomba-lomba gitu ya untuk memperoleh taraf pencerahan kreativitas dan inovasi ya, dari namanya kreatif jadi teman-teman itu di-challenge, diberikan tantangan untuk kreatif berlandaskan penguasaan sains dan teknologi nah serta keimanan. Nah, kalau teman-teman nanti, karena ini belum dibuka ya PKM ini, maka silakan cari ide PKM luas-luasnya dengan mengunjungi ini websitenya ya, simbelmawa.kemdikbud.go.id. Ini masih sama, masih pakai kemdikbud.go.id ya, belum migrasi. Nah, kemudian cari juga informasi judul-judul tahun kemarin yang pernah lolos itu apa saja ya. Kemudian kalian ubah-ubah sedikit, itu jadikan referensi. Itu akan jauh lebih bagus ya. Yang pernah lolos dan apalagi lebih bagus lagi kalau yang sampai lolos PIMNAS. Nah, sejak COVID kemarin, teman-teman, untuk kegiatan PKP 2, begitu ya, itu di-sharing di YouTube atau live streaming di YouTube. Nah, teman-teman share, apa namanya, search saja di YouTube itu PKM. Nah, nanti jenisnya yang mana? PKMK, PKMAI, atau PKM PI misalkan, atau yang mana, itu silakan di-search di YouTube. Itu teman-teman bisa menggali informasi banyak sekali. Ya, jadi tidak ada lagi sekarang alasan kok saya belum ada ide, Bu. Idenya apa ya? Itu sudah nggak ada lagi zaman zaman sekarang. Kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ya bermedia sosial dengan positif ya. Jadi dengan IG, TikTok, teman-teman itu gali ide ya. Oke. Kemudian, nah ini ya, jadi PKM ini diperuntukkan bagi
teman-teman mahasiswa D3, D4 atau S1 ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kreativitas, kata Kurnia itu kreativitas itu adalah merealisasikan sesuatu yang belum atau tidak terpikirkan secara serius oleh seseorang. Jadi kalau teman-teman belum dianggap gila, aneh, itu namanya belum kreatif ya. Ya, jadi memang orang yang kreatif itu pasti seseorang yang dianggap gila, menuangkan ide yang aneh, yang belum ada sebelumnya. Ya, itu konteks kreatif dan inovatif. Sesuatu hal yang baru, ya, ada kebaruan. Kalau cuma itu aja sama dengan yang lalu, terus ngapain kalian nyusun proposal, gitu ya? Maka mulai dari sekarang cari ide dulu. Judul itu bisa dibuat nanti se-eye-catching mungkin dengan bantuan, apalagi sekarang ada AI, apalagi teman-teman nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing juga, judul masih bisa diubah-ubah. Tetapi ide, gagasan, topik itu nilainya sangat mahal sekali. Jadi tolong mulai dari sekarang teman-teman apa namanya ngabuburitnya atau setelah sahur itu diisi dengan saya mau nyari ide untuk proposal PKM. Nah, ini tolong teman-teman sudah mulai mencari teman-teman seperjuangan ya. Artinya untuk berkolaborasi, yuk ajak teman-teman satu tim gitu ya. Jadi jumlahnya 3 sampai 5 orang. Tidak bisa individu ya, teman-teman. Jadi PKM ini harus berkolaborasi dalam tim. Dan nanti silakan teman-teman juga mencari dosen pembimbing atau pendamping. Nanti kita akan coba dari tim asistensi ini untuk apa namanya meminta ke prodi gitu ya untuk melaksanakan pendampingan secara maksimal gitu. Oke. Nah, kemudian ini tadi juga sudah dibahas oleh Bu Nelly begitu ya bahwa PKM ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kenapa? Karena beberapa jenis PKM itu bisa mewadahi kita untuk melaksanakan dharma ya. Dharma perguruan tinggi itu ada 3. Ada dharma pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, PKM ini mewadahi 2 diantaranya yaitu tadi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan kita melaksanakan PKM, ya, apalagi nanti kalau teman-teman bisa lolos pendanaan dan kita doakan bersama-sama, karena ini bulan Ramadan, semoga doanya paling kencang gitu ya. Semoga event tahun ini bisa diijabah untuk masuk PIMNAS gitu ya. Diaminkan nggak ini nih? Amin nggak ini? Halo? Amin. Amin gitu ya. Jadi semoga ada salah satu di antara teman-teman yang hadir pada hari ini ya. Ini majelis loh. Kita kita Jumat ini mengadakan majelis gitu ya. Jadi sama saja kita menuntut ilmu itu juga dapat pahala gitu kan. Semoga tahun 2025 ini ada yang bisa sampai lolos PIMNAS ya. Oke. Nah, apa sih Bu jenis-jenis PKM 10 itu apa saja? Yang pertama ada PKM RE, kemudian ada PKM RSH, ya, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMKI, dan PKM VGK. Ini adalah jenis PKM yang didanai. Artinya teman-teman nanti akan melaksanakan serangkaian kegiatan. Tadi apa namanya timelinenya itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan gitu ya setelah pendanaan. Kemudian nanti teman-teman harus presentasi di kegiatan PKP 2 sampai akhirnya nanti bisa lolos di PIMNAS. Sementara ada 2 jenis PKM yaitu PKM GFT atau gagasan futuristik dan PKM AI atau artikel ilmiah ini hanya mendapatkan insentif. Kurang lebih, ini semoga nggak berubah ya tahun 2025 ini. Kalau pengalaman tahun lalu itu PKM AI dan PKM GFT itu kurang lebih 2,5. Ya, semoga tahun ini bisa naik atau minimal sama lah, gitu ya. Oke, nah saya coba share screen ya biar kelihatan tulisannya. Nah, karena ini belum launching gitu ya untuk panduannya, teman-teman, saya mengambilkan jenis-jenis PKM ini dari tahun 2024 kemarin. Semoga nanti tidak banyak perubahan. Ya, dari tahun ke tahun sih biasanya masih sama. Ya, dan yang masih menjadi idola dan favorit atau primadona itu PKMK. Ya, PKM kewirausahaan. Nah, jadi silakan nanti teman-teman selain mengumpulkan ide juga membaca
panduan ya, walaupun ini panduan tahun lalu 2024, tapi saya rasa ini masih relevan untuk tahun 2025 ini ya. Oke. Jadi sudah dibahas juga oleh Bu Nelly gitu ya, bagaimana caranya mencari ide, mulai dari teman-teman itu ikut majelis seperti ini ya, kita melakukan FGD atau Focus Group Discussion, brainstorming ide dari berbagai macam cara ya, entah itu dari literatur yang ilmiah ataupun bahkan berselancar di dunia maya yaitu media sosial ya. Kemudian studi literatur, banyak-banyak membaca gitu ya, dan juga mengobservasi lingkungan real ya. Bisa jadi ini fenomena-fenomena yang belum muncul di PKM itu munculnya dari keadaan real kalian di lingkungan ya. Jadi judul-judul PKM yang lolos itu ternyata saya baca tadi juga banyak yang itu dari kegelisahan realita anak muda zaman sekarang gitu ya, tentang Shopee Pay atau Pay Later gitu ya. Bahkan ada tentang kasus bunuh diri, ada banyak sekali itu kalau yang apa humaniora. Nah, kalau yang teknik atau sains nanti ya teman-teman mungkin di media sosialnya banyak banyak apa namanya yang FYP gitu ya terkait dengan sains dan teknologi itu juga bisa dijadikan satu ide. Nah, jadi sekarang nggak ada lagi eh, apa namanya alasan kok susah untuk mencari ide gitu ya. Oke. Nah, ini tips lolos nih. eh, Kalau kita mau bicara tentang lolos sampai dengan didanai ya teman-teman, tentu saja teman-teman harus menyusun proposalnya dulu. Cari ide, gagasan, tuangkan dalam bentuk proposal. Jangan cuma di angan-angan ya. Jadi kalau hari ini teman-teman dapat ide, segera tuangkan, ditulis ya, ditulis idenya apa, obrolkan dengan teman satu tim gitu ya. Kemudian dituangkan dalam bentuk proposal. Ya. Idenya harus sekreatif mungkin dan inovatif. Ada kebaruan unsurnya dan urgent. Hari ini apa sih yang penting? Ya, kalau tadi Bu Nelly mengatakan banjir ya di Kota Semarang. Ya, banjir bagaimana caranya mengatasi banjir? Daerah perkotaan kemarin dengar berita Bekasi itu dapat kiriman banjir yang tiba-tiba tinggi gitu ya dari apa namanya dari Bogor. Bagaimana teman-teman sebagai seorang akademisi gitu ya, itu bisa memberikan bantuan ilmunya, gagasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu solutif ya, urgensi dan ada solusinya. Oke. Kemudian pengusul harus relevan. Ini wajib sekali. Jadi kalau teman-teman dari prodinya apa, kepakaran prodinya ya, itu harus sesuai dengan topik yang diangkat. Ya misalkan teman-teman dari prodi kependidikan, ya angkatlah topik-topik yang berkaitan dengan kependidikan. Atau misalkan dari prodi misalkan informatika atau IPA atau mungkin teman-teman di sini ada yang dari apa namanya ilmu gizi gitu ya. Maka ya sesuaikan dengan saya ini dari prodi apa. Jangan sampai melenceng. Kalau nanti tim teman-teman itu 3 sampai 5 orang itu berasal dari multidisiplin atau beragam prodi, ya harus disesuaikan. Ya, jangan sampai itu nanti tidak memberikan kontribusi apapun di situ. Ya, jadi jangan sampai. Kemudian, nah, substansi ini penting sekali teman-teman. Kalau nanti teman-teman itu menyusun proposal, ya, selain menyesuaikan sistematika penulisan, jangan sampai tidak sesuai. Karena ini sistematika itu yang utama. Penilaian pertama sesuai nggak ini dengan template-nya. Kalau enggak, ini biasanya langsung diajar dibuang gitu, nggak lolos pertama. Pokoknya review pertama itu sistematika. Teman-teman harus sesuaikan dulu. Saya halamannya di mana, jenis fontnya apa gitu ya, yang diminta nanti bab 1, 2, 3 apa, jumlah halamannya, itu dan pengusulnya siapa, harus sesuai dulu. Itu minim banget, minim banget. Nah, baru selanjutnya adalah substansi. Harus ada isinya, bobotnya, ya. Jadi skema PKM ya disesuaikan. Kalau teman-teman itu PKM PI ya atau PKM KC Karsa Cipta gitu ya, ya baca lagi panduannya, isinya dibobot, harus berbobot. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti teman-teman harus berkoordinasi dengan dosen pendamping atau nanti teman-teman bisa minta bantuan kita ya, kita juga akan bantu mereview nanti biar teman-teman ada revisi. Nah, dosen pendamping itu juga harus memberikan khasanah keilmuannya atau bantuannya untuk memberikan bobot kepada proposalnya.
Ya, ini silakan, pentingnya untuk memilih dosen pendamping juga ya. Oke. Nah, ini sistematika tadi saya katakan harus sesuai. Tidak boleh ada celah sedikit pun terkait dengan sistematika. Jadi tolong diperhatikan semaksimal mungkin ya. Karena kalau nggak sesuai sedikit aja, halamannya harusnya center di bawah dan di tengah. Kok teman-teman taruh di atas di bagian pojok, sudah pertama kali langsung dieliminasi pertama ini sama juri ya. Karena itu adalah hal minimal. Kenapa? Berarti reviewer atau juri itu memastikan teman-teman nggak baca panduan. Jadi tolong sistematika diperhatikan. Ya, oke. Kita akan masuk ke masing-masing PKM ya. Yang pertama adalah PKM RE atau riset eksakta. Ini untuk teman-teman yang di apa namanya saintek ya. Kemudian ini adalah fenomena atau membuktikan hipotesis sesuai dengan pendekatan IPTEK. Oke, nanti bidang ilmunya bisa kesehatan, saintek atau MIPA gitu ya, kemudian pertanian, kedokteran, dan juga teknik. Nah, nah, ini contohnya kemarin ada bioscrubber gitu ya, kemudian ada food paper wrap. Nah, ini yang masuk PIMNAS. Ini adalah contoh-contoh judul. Nah, saya katakan judul PIMNAS yang lolos di tahun kemarin ya, tahun 2024. Ini yang pertama ada edible film dari Biocellulosanata dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh judul yang teman-teman bisa jadikan hasanah nanti kalau saya bikin judul kayak gini. Nah, tapi mohon diperhatikan, judul PKM tidak boleh singkatan, teman-teman. Bukan singkatan. Ya, kemarin teman-teman yang sempat saya bimbing itu ada Kanes misalnya. Kanes itu sebenarnya itu adalah apa namanya merek ya, merek dari sabunnya nanti. Boleh seperti itu. Tapi tolong jangan yang plek-jiplek adalah judul ya. Ini misalkan ini Enviroblock. Boleh ya. Jadi Enviroblock itu apa sih? Oh, Enviroblock itu adalah batako interior dari sampah plastik dengan agregat limbah, sekam padi, dan oli bekas peminimalisir dampak gempa bumi. Nah, idenya sepertinya sederhana, teman-teman. Ya, sepertinya dari judul-judul ini sepertinya sederhana. Tapi bagaimana caranya mengemas di dalam proposal itu menjadi penting. Ya, harus berbobot tadi. Kemudian yang selanjutnya ada RSH atau sosial humaniora. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ini dari sejarah, geografi, gitu ya, eh, itu boleh atau pendidikan. Teman-teman mau mau meneliti tentang pendidikan ya boleh sekali ya. Jadi eh, nanti bisa monodisiplin atau multidisiplin ya. Nah, ini contoh judulnya. Ini ada cuti ayah. Ini cuti ayah eksplorasi kebijakan parental leave dan dampaknya terhadap keterlibatan ayah di wilayah Kiara Condong, Jawa Barat. Nah, kemudian ada juga contohnya ini ada beli uang dengan pay letter. Beli uang dengan pay letter. Ini menarik ya judulnya ya. Menelisik aksesibilitas Shopee Pay Later dan pendapatan masyarakat di Kota Malang terhadap perilaku gesek tunai. Nah, ini nih. Jadi nanti teman-teman bisa nyontoh apa namanya? Bagaimana sih saya caranya menuangkan ide untuk jadi judul. Nah, ini dari judul-judul yang eye-catching. Kemudian ada juga PKMK. Ini yang paling laris ya kalau di apa namanya PKM itu yang paling banyak itu PKMK atau PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan ini adalah rencana karya kreatif, inovatif untuk berwirausaha, praktek berwirausaha. Jadi nanti bentuknya adalah produk maupun jasa. Jadi teman-teman baik itu dari eh, sosial, humaniora gitu ya, itu boleh untuk melaksanakan PKMK ini, asalkan nanti ada produk akhirnya itu adalah yang bisa dipasarkan, ya, entah itu produk maupun jasa. Itu ending dari PKMK. Nah, kemarin untuk teman-teman yang pernah saya bimbing itu bikin produk namanya sabun anti akne. Dari apa? Dari daun balakacida. Atau ini nggak ada nilai ekonomisnya gitu ya. Kalau PKMK ini adalah bagaimana caranya ngebooster atau meningkatkan nilai ekonomi dari sesuatu hal. Nah, itu pasti harus seperti itu ya. Ini sudah ada atau belum produk inovatif atau tidak? Kenapa dia masuk ke kewirausahaan? Oh, awalnya nggak ada nilai jualnya, nilai ekonomisnya tidak ada. Dengan pengolahan ya kita jadikan sebuah produk.
itu juga boleh. Atau jasa juga boleh ya teman-teman ya. Misalkan buka bimbel, itu boleh pendidikan. Ya. Nah, ini beberapa contoh eh, poster ya, yang sampai ke PIMNAS kemarin. Contoh judul untuk PIMNAS 2024 kemarin. Ada misalkan ini untuk yang jasa ya, ini Asteria Academy, platform akademi programming untuk meningkatkan computational thinking pada anak usia 5 sampai 15 tahun dengan metode personalized learning ya. Atau untuk teman-teman yang misalkan ini dari matematika, MAP atau MAP, Math Book Animated Puzzle Braille untuk penyandang tunanetra ya. Kemudian ada juga La Spray, produk inovasi spray aromaterapi lavender untuk gangguan kecemasan. Nah, dari judul ini sebenarnya kan ada produk, ada juga yang berupa eh, apa namanya jasa gitu ya, kayak Asteria Academy ini kan jasa. Dia membuat sebuah sistem platform gitu ya, yang tidak melulu itu adalah sebuah produk. Nah, oke. Jadi ide itu teman-teman bisa peroleh dari mana saja ya. Kemudian ada PKMPM. Ini juga banyak nih ya peminatnya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, PKM ini adalah bantuan iptek kepada mitra program ya. Jadi ada permasalahan di masyarakat ya, mitranya siapa? Masyarakat yang mana gitu ya. Biasanya adalah masyarakat non ekonomi yang bisa diidentifikasi dan diberikan solusi. Ya, dan teman-teman harus datang dulu ke lapangan, cari masalahnya, langsung terjun ke lapangan, baru kesepakatan kita nanti akan memberikan solusi apa. Ya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Ada Ceramic Games, mengatasi academic anxiety berbasis cognitive behavioral therapy melalui media academic card game. Ya, ini untuk anak-anak pendidikan. Kemudian juga Baris Asa. Wah, ini ya, penguatan self-acceptance melalui asset-based community development untuk mencegah toxic relationship remaja di panti pelayanan sosial Mardi Utomo Semarang. Nah, ini saya carikan yang dari Semarang ini ya. Kemudian ada juga pemberdayaan tunanetra dalam literasi aksara Jawa melalui relief pintar aksara Jawa berbasis Arduino Uno ya di SLBA ya Tunis. Jadi teman-teman bisa mulai berselancar ini nanti setelah kegiatan ini ya. Kemudian ada PKMPI. Kalau PKMPI itu adalah bantuan iptek kepada mitra program sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra yang teridentifikasi. Ya, jadi sebelum ada kesepakatan harus diskusi dulu. Dan bedanya ini dengan PKMPM tadi, ini ada luarannya yaitu buku pedoman mitra. Ya, jadi bentuknya teknologi iptek gitu ya, yang kemudian diterapkan di situ. Jadi ketika teman-teman nanti sudah tidak ada di eh, wilayah tersebut atau sudah tidak bersama dengan mitra itu bisa diberikan gitu ya karena ada pedomannya, buku pedoman atau buku sakunya gitulah. Kemudian ini beberapa judulnya ada misalkan Rotary Crusher Dryer. Nah, ini untuk teman-teman dari teknik nih ya, mesin sebagai alat pengolahan media tanam jamur alternatif guna meningkatkan produktivitas kelompok omah jamur Banjardowo. Kemudian ada juga pemanfaatan air garam sebagai sumber energi alternatif, solusi permasalahan tingginya biaya operasional nelayan. Nah, ini untuk eh, PKMPI ya. Next ada PKMKC. PKMKC itu Karsa Cipta. Jadi teman-teman punya ide konstruktif berbasis karsa. Karsa itu apa namanya? Yang dibuat gitu ya. Dan nalar. Ya, walaupun belum sampai pada tahap memberikan nilai fungsional, tapi bisa memberikan kemanfaatan. Jadi nanti sudah ada produknya ya dan pada skala siap pakai dan fungsi. Jadi nanti teman-teman bikin prototipe produk-produk teknologi tepat guna TGT gitu ya eh, ETTG maaf yang sudah siap untuk diuji coba. Jadi bikin prototipe. Kalau teman-teman teknik, kemudian gizi, kesehatan, ya, kemaritiman, ini cocok banget nih dengan PKMKC. Ah, ini contohnya ini ada reaktor pengolahan limbah cair tekstil berbasis hybrid attached growth biofilm terintegrasi Arduino Uno. Ya.
Oke, ini contohnya ada alat pendeteksi dini retinopati diabetik menggunakan machine learning. Nah, terintegrasi IoT. Ini bisa teman-teman dari STI, informatika, ya. Ini bisa saling berkoordinasi atau berkolaborasi untuk bikin judul. Contohnya lagi ada Vismed, sistem komunikasi terintegrasi berbasis IoT dengan metode computer vision. Ya, kemudian ada lagi PKMKI ya, atau karya inovatif. Ini yang dibimbing oleh Bu Nelly tadi ya. Jadi ini adalah apa namanya, karya inovatif yang sesuai dengan kepakaran tim pengusul. Nah, luarannya nanti adalah memiliki target pengguna spesifik, non mitra, dan bukan prototype. Ya, oke. Ini nanti judul-judulnya ada banyak sekali karena waktunya ini terbatas ya. Saya skip aja nih. Saya satu deh. Ini ada Gotani misalkan. Gamifikasi pada Smart Agriculture System berbasis blockchain, enable IoT, dan wireless network guna mendukung Sustainable Development Goals. Nah, ini teman-teman nanti kalau bikin judul itu harus sesuai dengan SDGs. SDGs itu apa, Bu? Sustainable Development Goals gitu ya. Ada 17 poin atau tujuan, ya, goals, yang teman-teman bisa pilih nih, saya mau pakai goals yang mana. Atau untuk teman-teman pendidikan, ini ada Bebo Game, Orang, Braille Board Game Inovasi Teknologi orang. Pembelajaran Pra Braille, ya. Kemudian ada PKM VGK, Video Gagasan Konstruktif. Nah, kalau ini berarti luarannya nanti adalah konten video yang diupload di YouTube, ya, sesuai dengan isu keprihatinan bangsa, ya. Kemudian sesuai dengan SDGs juga ya. Ada juga PKM GFT, teman-teman, gagasan futuristik tertulis. Nah, kalau yang ini teman-teman nanti adalah membuat gagasan aja. Ya, karena ini sifatnya insentif. Jadi gagasannya itu harus visioner, ke depan, futuristik gitu ya. Jadi tidak biasa. Jadi judul-judulnya mewah banget ini ya. Kalau teman-teman baca dari PKM GFT yang lolos ini ya. Ini judul-judul yang wow gitu ya, fantastis dan mewah kalau saya baca ya. Dan merupakan solusi dengan durasi waktu yang panjang. Bukan hanya 3 sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, enggak, tapi jangka panjang, gitu ya. Tapi walaupun apa namanya, futuristik, ya harus realistis dan bisa diimplementasikan, ya, dan punya dampak skalanya masif atau besar, gitu ya. Jadi bukan bukan sekedar eh, saya bikin artikel ilmiah biasa, enggak, tapi visioner, ya. Ada imajinasi. Nah, ini benar-benar teman-teman yang imajinatif gitu ya. Nah, contohnya ini ada beberapa judul yang bagus nih. Ada Avatar. Avatar itu apa, Bu? Mixed Reality Metaverse Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis metaverse gitu ya. Sistem pendidikan futuristik terintegrasi collaboration flip classroom untuk pemerataan pendidikan. Nah, ini bagus banget ya judulnya ya. Terus ada EKAS, stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, terintegrasi traffic turbin dan panel surya. Ya, sebagai upaya mewujudkan net zero emission. Oke. Nah, dan yang terakhir ada PKMAI, teman-teman. Kalau yang ini berarti teman-teman bikin artikel ilmiah ya. Jadi artikel ilmiah yang sudah berbasis kegiatan. Jadi bukan ngarang. Kalau GFT ini tadi teman-teman masih gagasan futuristik belum dilakukan ya, tapi harus juga riset ilmiah ya, karena realistis. Tapi kalau PKMAI, artikel ilmiah, ya teman-teman harus sudah berkegiatan. Misalkan luaran dari ini teman-teman, misalkan kegiatan apa namanya, KKN, kegiatan perkuliahan, kegiatan-kegiatan yang lain ya, eh, itu dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, nanti itu diwujudkan dalam sebuah artikel, ini dananya kurang lebih 2,5 juta, gitu ya, dan sesuai dengan kepakaran teman-teman. Dan ini sudah harus dilakukan, sudah terjadi ya, sudah lampau. Kalau PKM yang lain tadi itu baru akan dilakukan. Kalau yang ini justru kebalikannya, sudah dilakukan ya. Karakteristiknya tidak ada usulan pembiayaan. Jadi benar-benar gampang ya, hanya artikel saja. Kemudian usulannya berupa artikel ilmiah yang sudah siap terbit. Ya, nanti ada panduannya.
Kemudian sumber penulisan artikel ilmiah adalah kegiatan ilmiah yang sudah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel. Luaran mata kuliah ini kalau ada proyek-proyek dari dosen, buang saja ke PKMAI gitu ya. Jadi lumayan nih dapat 2,5 juta. Kalian nggak ngapa-ngapain lagi, ya. Tapi ini bukan narasi, bukan review artikel orang lain, tapi teman-teman melakukan kegiatan. Nah, luarannya nanti adalah artikel, ya. Kemarin saya pernah membimbing satu, ya itu luaran dari mata kuliah juga. Jadi ada mata kuliah yang saya luarannya adalah artikel. Saya minta teman-teman coba yuk kita ubah formatnya, kita ajukan ke PKMAI gitu ya. Alhamdulillah waktu itu bisa lolos satu. Nah, ini contohnya ada juga nih, Amertapur, pemberdayaan masyarakat di Pulau Kecil Poteran melalui pelatihan pembuatan sistem biokoagulasi air sumur guna meningkatkan kualitas air bersih. Ada juga etnomatematik digital komik melalui legenda Candi Prambanan. Wah, ini bagus banget ya. Oke, jadi ini tadi teman-teman beberapa contoh judul dari 10 skema PKM yang ada di tahun 2024 kemarin ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa segera mencari ide ya, dituangkan. Jangan lupa kalau ada ide ya, jangan cuma jadi ide yang ngambang, tapi ditulis gitu ya. Ini kelemahannya dari teman-teman tuh kalau sudah ada ide kelihatannya wah, tapi nggak ditulis, tidak realistis. Nah, itu juga nggak boleh. Harus berbobot. Maka banyak-banyak ikro gitu ya. Ikro itu apa? Ngaji. Nah, ngajinya ya bukan hanya dari Al-Quran, tapi ikro atau membacanya, ngajinya itu dari artikel ilmiah ya. Jadi sudah kita cari ide gagasannya mentereng gitu ya. Ya, kita dukung dengan data-data berbasis ilmiah atau sistematis dari artikel yang sudah publish di beragam jurnal ilmiah, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman mungkin itu dulu dari saya. Nanti kalau masih ada yang kurang paham gitu ya, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, terima kasih dari saya. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing session dari dua teman kita yang sudah lolos pendanaan di tahun lalu ya. Ini ada Mas Dava. Mas atau Mbak ini ya, maaf. Oke, Mas Dava Anwarul Fahmi ya. Nanti ada juga Mbak Putri Hidayah. Oke, baik yang pertama ini ada Mas Dava Anwarul Fahmi. Ya, silakan Mas. Saya persilakan waktunya. Baik, terima Lima kasih atas belas, waktunya. mohon maaf, 15 menit sampai 20 menit aja ya. Biar nanti kita ada Baik, Bu. waktu tanya jawab. Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Yeni Widiawati. Saya hormati Bapak Raditya Ahmad Bandi selaku Wakil Rektor 3 Universitas IPB Semarang dan juga Bapak Ibu dosen pendamping program kreativitas mahasiswa Universitas IPB Semarang pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dava Anwarul Fahmi. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi ilmu lingkungan, yang dimana saya merupakan salah satu anggota eh, lolos pendanaan PKMPI tahun 2023 yang didampingi oleh Ibu Nelly Zulfa. Izin share screen, Ibu. Jadi PKMPI yang kami usulkan itu berjudul Inovasi Hub Geomeski Ramah Lingkungan sebagai upaya pembuatan limbah udang, di mana ini merupakan program kreativitas mahasiswa PKM bidang penerapan iptek. Sebelumnya apa sih itu PKMPI gitu kan? Tadi udah dijelasin banyak oleh Bu Yeni ya bahwa PKMPI itu merupakan bidang penerapan iptek yang eh, apa yang memberikan wawasan ataupun permasalahan terkait dengan mitra ataupun sasaran kita gitu. Jadi ini PKMP itu tadi dijelaskan bahwa hampir sama dengan PKM PM gitu. Tapi kalau PKMP ini lebih ke berorientasi ke keuntungan atau profit. Kak Rancu juga apa sama juga hampir sama juga kalau keuntungan atau profit itu hampir sama dengan PKMK ya, PKM kewirausahaan. Ya di mana dijelaskan bahwa tadi harus realistis gitu. Nah, realistis di sini itu dijelaskan bahwa teknologi yang digunakan atau iptek yang digunakan itu harus tepat guna sesuai dengan kebutuhan mitra. Jadi harus ada masalah mitra. Masalah mitra itu kita kan melakukan observasi gitu kan atau melakukan
sebuah screening gitu terkait dengan mitra kita. Lah, memang masalahnya itu yang memang dialami mitra gitu, bukan kita yang menambah-nambah masalah yang ada di mitra gitu. Lah, dari ada masalahnya mitra itu kita menemukan inovasi, kita menemukan gagasan, ide gitu untuk yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Nah, untuk sistematika proposal secara umum itu dibagi menjadi tiga, yaitu daftar isi, terus halaman inti, terus yang tadi ada lampiran. Untuk halaman inti itu maksimal 10 lembar. Di bagian merah ini merupakan halaman inti, itu bisa disesuaikan dengan bidang-bidang dari PKM yang akan diajukan. Jadi mana untuk PKMPI sendiri, luarannya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra, yang terakhir ada akun sosial media. Untuk akun sosial media ini nanti untuk pengiklanan gitu. Jadi dari program kalian itu nanti selama 3 sampai 4 bulan itu akan diiklankan baik itu di Instagram, TikTok, Twitter, YouTube ataupun Facebook gitu dengan dana maksimal 500.000 rupiah ya. Terus sumber dananya itu untuk dari Belmawa itu 6 juta sampai 10 juta, dari universitas maksimal 2 juta, baik in kind ataupun in cash, dan juga dari instansi lain, bikin yayasan ataupun sponsor itu maksimal ada 1 juta. Nah, untuk penilaian proposal dari PKMPI bisa dilihat bahwa ada yang pertama identifikasi permasalahan atau kebutuhan mitra. Ini permasalahan yang ada di mitra itu apa dari hasil screening ataupun dari hasil observasi kita. Setelah dari permasalahan tersebut, kita harus menawarkan solusi yang tepat ataupun seperti tadi penerapan iptek yang tepat guna gitu ya, yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ketepatan mitra program dari judul yang kita ajukan itu apakah mitra itu tepat dengan judul kita. Terus ini nanti ada potensi nilai tambah, potensi keberlanjutan dari segi realitasnya bahwa tepat gunanya itu nanti akan efeknya itu atau impactnya ke keberlanjutan. Nanti kan akan ada buku pedoman mitra juga, di mana itu akan berfungsi sebagai untuk potensi keberlanjutan gitu. Nah, untuk sedangkan untuk penjadwalan dan juga penyusunan anggaran biaya itu disesuaikan saja dengan yang ada di lampiran buku pedoman PKM 2025 yang mungkin hampir sama ya dengan pedoman dari PKM tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan PKMPI inovasi MSG limbah udang. Kenapa sih kita memilih MSG limbah udang gitu? Yang pertama, pastinya MSG limbah udang itu berorientasi pada SDGs ya, Sustainable Development Goals. Yang pertama ada di poin 8 untuk meningkatkan perekonomian atau pekerjaan. Terus yang di poin 12, terus poin ke-13 sebagai bentuk dari perubahan iklim, aksi perubahan iklim. Terus yang ke poin ke-17 yaitu kemitraan untuk satu tujuan gitu. Mengapa MSG limbah udang? Yang pertama pastinya bersifat biodegradable. Ini apa ya? Sesuai dengan disiplin ilmu lingkungan ya, bersifat biodegradable mengubah waste atau bahan yang tidak berguna seperti limbah-limbah udang seperti kepala, cangkang ataupun kaki ekor udang itu kan biasanya tidak digunakan ya untuk di mitra kita itu kan pengolahan dimsum gitu. Biasanya kalau dimsum itu kan yang digunakan pasti dagingnya aja gitu ya. Sedangkan di bagian luarnya itu tidak berguna kan, tidak digunakan. Nah, mereka bermasalah terkait dengan pencemaran lingkungan atau mereka biasanya dibuang dengan cara dikubur. Lah dikubur itu kan akan menyebabkan pencemaran lingkungan, tentunya pada pencemaran tanah dan juga air tanah gitu. Lah maka dari itu kita menginovasikan hal tersebut menjadi MSG limbah udang untuk mendukung sirkular ekonomi dan juga zero waste, ya di mana nantinya pupuk MSG limbah udang tersendiri itu bisa digunakan kembali gitu sebagai penyedap rasa dari produksi dimsum ataupun produksi dari mitra kita gitu. Terus yang kedua ada mudah diaplikasikan kepada pegiat UKM dengan teknologi yang ramah biaya dan tepat guna. Karena penggunaan teknologi atau penerapan iptek yang digunakan itu cukup sederhana ya. Kita hanya memerlukan beberapa alat-alat aja seperti oven, terus ada chopper, blender gitu, yang dimana itu merupakan alat-alat atau teknologi yang mudah ditemukan atau mudah digunakan untuk para karyawan yang mayoritas itu ibu-ibu di UKM pengolahan dimsum.
Ini merupakan sedikit rangkaian produksi dan juga skema bisnis yang dijalankan dari program kita. Tapi ini sebenarnya nggak termasuk ke PKMPI gitu, cuma sebagai proyeksi aja. Kalau untuk prosesnya atau proses produksinya, yang pertama dari limbah udang tersebut seperti kepala, kulit, kaki gitu ya, dicoper atau diolah kasar terlebih dahulu, digiling kasar, selanjutnya dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 120 derajat gitu, sekitar itu sterilisasi ya, selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan menggunakan blender untuk mengolah si olahan kasar ini agar menjadi lebih halus lagi. Selanjutnya di oven lagi menggunakan suhu dan juga waktu yang sama, yaitu 120 derajat selama 30 menit. Yang selanjutnya dilakukan filtering atau ayakan dan bubuk MSG limbah udang itu sudah jadi. Nah, ini bisa bisa dilihat bentuk dari akhir dari MSG limbah udang itu seperti apa. Yang dimana ini bisa dicampurkan di beberapa makanan ya, seperti bakso atau mie ayam gitu, atau bahkan untuk menerapkan sirkular prosesnya itu bisa digunakan di banyak rasa untuk dimsum ataupun Ecuador ataupun olahan dari mitra kita yaitu Aslan Food. Terkait dengan luaran wajib dari PKMPI itu ada 4 tadi. Yang pertama adalah laporan kemajuan, ada laporan akhir, terus yang ketiga ada buku pedoman mitra. Buku pedoman mitra ini merupakan buku yang nantinya eh, kita tulis ataupun kita cetak gitu, nanti kita berikan kepada mitra kita untuk keberlanjutan program dari PKMPI kita gitu. Jadi ini di dalamnya itu ada semacam langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam pembuatan dari produk kita gitu. Terus yang kedua ada akun sosial media, yang dimana di sini kita memilih Instagram ya, karena Instagram merupakan salah satu sosial media yang banyak banyak apa ya, banyak penggunanya, hampir semua orang bisa menggunakannya dan pengiklannya yang cukup mudah gitu. Terus untuk opsionalnya ini tergantung dari judul kalian gitu, karena kita kan judulnya sebagai produk olahan industri rumah tangga, maka kita harus ada informasi nilai gizinya untuk sebagai pendukung gitulah, sebagai tata pendukung bahwa MSG limbah udang itu tidak hanya ramah lingkungan tapi juga masih bergizi gitu. Terus ada hak kekayaan intelektual. Yang ketiga ada SPP PIRT atau sertifikat produk pangan, produk industri rumah tangga. Dan juga untuk pemasukan pengeluaran, bahwa tadi pemasukan dari Dikti itu, dari Belmawa itu ada kan 6 sampai 10 juta gitu. Nah, kita di ACC untuk dananya itu 8 juta, di mana 200 ribunya itu dari universitas berupa in-kind gitu. Pengeluarannya pun juga harus sama dengan pemasukan gitu. Jadi nanti di rincian biaya harus dijelaskan, di pelaporan biaya harus dijelaskan beserta dengan nota-notanya gitu. Kalian uang itu buat apa saja. Nah, tadi juga udah dijelaskan oleh Bu Nelly apa saja yang tidak boleh, nah apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk penggunaan dana gitu ya, untuk biayanya gitu. Ini merupakan sedikit dokumentasi dari pelaksanaan program PKMPI yang telah dilakukan dari tim MSG Limbah Udang. Tentunya kita akan lebih banyak koordinasi dengan dosen pendamping. Terus kita juga akan melakukan kegiatan ke mitra kita ini di Yogyakarta ya, di Aslan Food, produksi olahan dimsum. Setelah ini setelah pelaksanaan ini kita bisa main-main gitu loh, bisa sekalian sekalian berwisata gitu di Jogja gitu. Nah, ini merupakan trial and error. Jadi sebelum kita melakukan pendampingan ataupun kegiatan kita ke mitra, pastinya kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa produk yang akan nantinya kita olah itu efektif dan efisiennya itu seperti apa gitu. Ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan PKP 2 ya, program penilaian kemajuan pelaksanaan program dilakukan secara online. Di situ ada beberapa tim penilai gitu. Jadi itu nantinya giliran gitu ya. Jadi nanti kalian akan bergiliran dengan universitas lain ataupun judul-judul dari universitas lain gitu. Baik, mungkin sekian seri session dari saya selaku perwakilan dari tim MSG Limbah Udang PKMPI tahun 2023. Atas perhatiannya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Ibu Yeni. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dava Anwarul Fahmi, gitu ya, luar biasa atas sharing pengalamannya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Mbak Putri. Masih join nggak ya? Halo, Mbak Putri? Halo, Mbak Putri? Iya, Bu Yeni, Ya, masih bergabung, Bu. oke. Sudah siap, Mbak, untuk sharing bersama teman-teman pada siang hari ini? Sudah siap, Mbak? Eh, Halo? ini mohon maaf sebelumnya dari saya belum bisa untuk on cam. Halo Bu Oh iya, Yeni, apakah suara saya terdengar? ya sudah Mbak. Silakan, boleh. Ya, silakan Mbak Putri untuk sharing pengalamannya Eh, ya, untuk apa namanya oke, pendanaan PKM tahun lalu. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah menyediakan waktunya. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Raditya, dan para dosen yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa on cam dan belum bisa share screen PowerPoint karena kebetulan bersamaan dengan kegiatan KKN saya di Posko begitu. Izin sedikit sharing terkait pelaksanaan program PKM kewirausahaan yang telah kami laksanakan. Di sini kami PKM-nya lebih mengarah ke kewirausahaan, di mana kegiatan yang kami lakukan itu lebih berfokus dalam menciptakan aktivitas usaha, di mana kami membuat produk suatu usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana sih kami menemukan ide produk PKMK? Tentunya kami melakukan survei terlebih dahulu seperti studi literatur terkait permasalahan yang ada di sekitar kami. Melihat permasalahan yang dekat dengan kami waktu itu, permasalahan kulit seperti jerawat gitu, dan studi studi literatur menggunakan dari jurnal, artikel, dan dari sosial media. Terus kami menemukan ada salah satu jenis tanaman yang berpotensi memiliki kandungan anti akne, itu daun balakacida. Dan kami mencoba untuk membuat produknya melalui proses uji coba beberapa kali. Dan jadilah sabun anti jerawat ini. Gitu. Terus untuk luaran dari program PKMK yang telah kami laksanakan itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk usaha, dan aktivitas usaha. Jumlah pendanaan yang kami dapatkan selama melaksanakan program PKMK ini sebesar 7.500.000 gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman dan Bapak Ibu dosen nanti bisa dicek di akun Instagram kami yang sudah kami upload sebentar. Ada linknya, Mbak Putri? Ada Bu, sebentar.
Saya bantu ya. Ini ada IG-nya dari teman-teman ini ya untuk Canes. Silakan nanti teman-teman yang apa namanya hadir pada kesempatan hari ini bisa bisa cek gitu ya IG-nya, entah itu Canes maupun juga tadi PKMPI begitu. Itu contoh bagaimana sih mengemas apa namanya luaran atau kegiatan-kegiatan selama melaksanakan PKM. Oke, Mbak Putri, halo Mbak Putri, masih join? Masih Bu Ya, Yeni. silakan. Masih ada waktu. Oke, baik Bu Yeni, izin melanjutkan. Mungkin sharing session awal mula kami memilih itu daun balakajida sebagai produk sabun anti jerawat gitu ya. Sebelumnya ide kami, proposal kami sudah 3 kali pengajuan submit di Simbelmawa. Tapi di tahun sebelumnya produk kami belum berupa sabun Canes gitu. Produknya itu berupa hand sanitizer. Melihat kan dulu waktu COVID-19 itu kan lagi banyaknya penggunaan hand sanitizer. Terus di tahun 2024 kami mencoba untuk memodifikasi kenapa sih proposal dari sebelumnya belum lolos pendanaan begitu. Terus terbentuk apa tuh munculnya ide untuk membuat inovasi dari apa sebagai sabun anti jerawat seperti itu. Halo, Mbak Putri? Dan Ya, uh, iya Bu Yeni, selain itu, selain produk usaha luaran dari program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini, kami juga melakukan serangkaian kegiatan usaha seperti pemasaran, terus uh, produksi, proses produksi, dan pembuatan kemasan begitu. Mungkin dari teman-teman bisa dicek link Instagram yang sudah saya share di kolom komentar. Itu sudah ada tampilan kemasan dari produk kami, terus ada luaran wajib yang sudah kami susun, dan ada beberapa kegiatan usaha yang sudah kami lakukan seperti pemasaran di Car Free Day, terus uh, di masyarakat sekitar gitu. Dan selain itu aktivitas usaha pemasaran selain secara langsung, kami juga melakukan pemasaran secara online melalui akun TikTok Shop dan Shopee, marketplace Shopee begitu. Mungkin cukup Bu Yeni dari saya yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman, Kak Nancy atau yang lain bisa menambahkan, silakan. masih adakah yang satu tim barangkali mau menambahkan? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih Mbak Putri atas sharing pengalamannya ya terkait dengan PKMK atau PKM Kewirausahaan yang lolos pendanaan tahun kemarin ya. Jadi tepat yang disampaikan Mbak Putri tadi, sebenarnya ini di tahun 2023 atau tahun sebelumnya itu sudah pernah diajukan, namun dengan tema yang berbeda gitu ya, atau produknya itu berbeda, dan waktu itu skemanya kalau nggak salah PKMRE ya, kemudian kita ubah menjadi PKMK, karena waktu itu
tidak sampai ke upload Mbak kalau nggak salah ya karena ada kemacetan sistem. Nah, ini juga tips untuk teman-teman ya. Jadi nanti kalau mengupload apa namanya PKM itu tolong jangan mepet-mepet di hari-hari terakhir karena itu pasti sistemnya sudah down atau trouble sehingga nanti kemungkinan proposal teman-teman itu nggak bisa tersubmit dengan baik gitu ya. Kalaupun tersubmit tidak bisa diverifikasi oleh atau divalidasi oleh dosen pendamping. Nah, ini fatal akibatnya gitu ya. Sudah bisa diupload tapi tidak bisa divalidasi baik itu oleh dosen maupun juga pihak kemahasiswaan universitas. Nah, ini jadi mohon dari sekarang sudah bisa disiapkan gitu ya. Ini sharing kita hari ini adalah terkait dengan hal-hal yang sistematis maupun yang teknisnya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga Mas Dava serta juga Mbak Putri tadi sudah melaksanakan apa sudah sharing pengalaman gitu ya. Nah, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman atau mungkin ini ada beberapa Bapak Ibu dosen yang juga bergabung. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu ya terkait dengan proposal PKM ya. Monggo, kita buka satu sesi saja. Karena ini hari Jumat dan ini sudah pukul 11.12. Silakan. Yang masih bergabung pada Zoom ya, bisa bertanya kalau memang apa ada yang perlu di-sharingkan begitu. Nanti ini kita record juga mungkin kita akan upload di YouTube gitu ya, sehingga nanti teman-teman yang belum bisa bergabung pada hari ini bisa menengok kembali link YouTube-nya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan boleh raise hand ataupun juga bertanya melalui kolom komentar. Itu tadi sharing pengalaman teman-teman bahwa ternyata menyusun proposal PKM itu ada plus minusnya ya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya banyak benefit yang teman-teman nanti bisa dapat ya. Tadi dari PKMPI mereka bisa jalan-jalan gitu ya, PKMK, kemudian teman-teman ini punya pengalaman ya. Intinya adalah ketika teman-teman menyusun proposal PKM itu eh, orientasinya itu memang secara akademis itu bisa lolos pendanaan gitu ya, mentereng gitu ya. Kalau saya zaman kuliah dulu itu ada hal lain gitu. Jadi itu yang memotivasi saya kalau setiap kali ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya kompetitif itu biasanya karena uang saku saya itu terbatas sekali. Nah, tapi teman-teman itu jangan jadikan alasan utama juga ya, karena PKM itu sebenarnya tidak ada honorarium, tapi lebih kepada teman-teman bisa mendapatkan pengalaman baru yang itu bisa didanai. Nah, itu jalan-jalannya dari PKMPI itu bisa didanai gitu ya. Dan itu sah dan itu diperbolehkan ya. Jadi teman-teman mendapatkan asupan jalan-jalannya cari dari PKM gitu. Apalagi kalau teman-teman nanti sampai PIMNAS. Nah, ini yang teman-teman mungkin hari ini belum pernah naik pesawat gitu, nanti PKM kemudian lolos sampai PIMNAS, kemudian kegiatan PIMNASnya itu di luar Jawa, otomatis kan teman-teman harus naik pesawat nih, ya. Ada dananya gitu ya. Sehingga motivasi-motivasi seperti itulah yang sebenarnya sah-sah saja ketika teman-teman kemudian pengen mengajukan PKM gitu ya. Apa sih benefitnya? Ya selain teman-teman dapat pengalaman, teman-teman dapat wawasan secara akademis gitu ya. eh, Hal-hal lainnya adalah ya tadi motivasinya kalau saya dulu sih ya karena pengen dia jalan-jalan, nambah pengalaman terkait dengan kolega baru, ya jejaring itu yang sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Sehingga eh, dan itu momen itu tidak bisa diulang lagi nanti kalau sudah lulus perkuliahan ya. Mumpung ini masih di bangku perkuliahan, silakan teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari pengalaman eh, apa namanya pengajuan PKM ini ya karena ini adalah kompetisi nasional ya. Bukan tidak mungkin teman-teman bisa lolos PIMNAS ya. Jangan underestimate ke diri sendiri. Wah, dari event mana mungkin bisa lolos PIMNAS gitu ya. Mana mungkin bisa didanai. Nyatanya ada yang bisa didanai kok ya. Hampir setiap tahunnya ada. Jadi teman-teman tidak boleh berkecil hati ya. Sehingga ini motivasi mungkin hari ini kita datang di kegiatan ini ya kita memotivasi diri bersama-sama. Tapi next setelah mungkin selesai dari kegiatan ini ya teman-teman harus memotivasi diri sendiri seberapa yakin untuk ikut PKM ya. Kami juga minta tolong pada Bapak Ibu dosen pendamping atau Bapak Ibu dosen di prodi untuk memberikan semangat kepada adik-adik
mahasiswa agar bisa menyusun proposal ya, didampingi agar bisa sampai disubmit ya. Itu minimal dulu sampai disubmit, bisa divalidasi, disubmit. Perkara perkara lolos tidaknya, dananya berapa itu urusan belakangan ya. Kita sambil berdoa di bulan Ramadan ini semoga tahun 2025 ini banyak dari event yang bisa lolos pendanaan PKM gitu ya, bahkan sampai PIMNAS. Amin ya. Oke, baik. Apakah ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada sama sekali. Sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement dari Bu Nelly. Monggo, Bu. Halo? Cukup, Bu Yeni, cukup. Oh, sudah cukup ya. Baik. Baik, Bu Nelly, terima kasih. Terima kasih atas atensinya, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan PKM Universitas IFET tahun 2025 ini ya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Kita puasa sambil apa namanya bermajelis taklim gitu ya, ilmu. Semoga kedepannya teman-teman bisa semangat untuk menyusun proposal PKM dan jangan lupa kalau sudah disusun bimbingkan dengan dosen dan segera submit di link yang dulu pernah di-sharing ya. Nanti kita akan share ulang, kita sampaikan pada Bapak Ibu Kaprodi sehingga teman-teman bisa upload di link Drive dan kami dari tim asistensi bisa membantu untuk mereview awal ya. Dengan adanya desk evaluation atau review internal ini, harapannya nanti kualitas proposal teman-teman itu bisa semakin meningkat ketika disubmit, gitu ya. Baik, mungkin itu dulu dari kami eh, dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan PKM pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya dalam acara yang sama dan dalam keadaan yang sehat walafiat juga ya. Kurang lebihnya dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yeni. Ya, sama-sama Bu Nelly. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri ya. Silakan boleh meninggalkan Zoom.